Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amdana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafa'atihi fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtaju dan berhujjah mereka Mu'tazilah bi anna al-khisala as-salatah, dengan sesungguhnya hal yang tiga. Mu'tazilah seperti dijelaskan di awal adalah tidak mengakui adanya wajib mukhayyar. Wajib mukhayyar yakni ijabu syai'in mubhamin min asya'a muayyanatin, mewajibkan satu tak tertentu dari beberapa hal yang tertentu. Mereka tidak mengakui itu tidak ada wajib mukhayyar. Salah satu hujahnya bahwa perkara yang tiga yang dimaksud al-khisal as-salata adalah kafaratnya sumpah itu. Ingkanat jikalau ada apa khisal mutasawiyatas sifati, adalah setara sifatnya indallah ta'ala di sisi Allah ta'ala bil idhafati ila salahil abdi, disandarkan, dikaitkan dengan kemaslahatan hamba. Fayambagi, maka seharusnya ayyajibal jami'u, seharusnya wajib apa kesemuanya. Taswiyatan bainal mutasawiyati, demi untuk menyamakan di antara beberapa hal yang sama. Wa in tamayyazah, dan jika punya kelebihan ba'duha apa sebagian khisal yuwasfin dengan suatu sifat tadi yang menghendaki apa wasaf, menghendaki al-ijab kepada mewajibkan. Fayambagi, maka seharusnya ayakuna huwa, ada apa ba'duha al-wajib, adalah yang wajib. Wala yuj'alah, dan tidak dijadikan apa ba'duha mubhaman, tidak dijadikan, tidak dibuat sebagai sesuatu yang mubham, samar atau ambigu biwairihi, dengan lainnya ba'duha. Kaila yaltabisa biwairihi, agar supaya tidak kabur apa ba'duha biwairihi, dengan lainnya ba'duha. Ini argumentasinya. Beberapa hal seperti soal kafarat, kalau tiga hal itu memiliki kemaslahatan yang setara bagi hamba, karena acuan Mu'tazilah selalu kemaslahatannya. Kalau beberapa hal itu memiliki kemaslahatan yang setara bagi hamba, maka seharusnya seluruhnya jadi wajib. Jikalau ada salah satunya yang memiliki kelebihan daripada yang lain, seharusnya dia yang wajib. Sehingga tidak ada ijabu syai'in mubhamin min asya'a muayyanatin. Qulna, kita menjawab, wa man sallama lakum anna lil af'ali awsaf, barang siapa yang taslim kepadamu. Taslim ini mengakui sebagai sebuah kebenaran. Siapa yang taslim kepadamu bahwa sesungguhnya ialah bagi perbuatan-perbuatan manusia awsafan, adapun beberapa sifat fi zawatiha, di dalam dirinya apa, di ajliha, yang karena awsaf yujibuha, mewajibkan ha kepada af'al Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Menurut mereka ada yang namanya wasfu dzati. Wasfu dzati sifat yang melekat. Mereka mengatakan
bahwa tiap-tiap perbuatan manusia di situ ada kebaikan yang melekat, ada keburukan yang melekat. Sesuatu yang memiliki kebaikan yang melekat ya diwajibkan oleh Allah. Zina kenapa diharamkan? Karena zina itu jelek. Kejelekannya zina itu adalah wasak dzati, merupakan sifat yang melekat dengan zina. Oleh karena itu zina itu jelek. Tapi menurut kalangan ahlu sunnah, zina itu jelek karena dilarang oleh Allah. Siapa yang mengatakan bahwa perbuatan manusia memiliki wasak dzati yang karenanya ia diwajibkan oleh Allah, balil ijabu ilaihi, melainkan adapun ijab adalah terserah Allah, kembali kepada Allah. Mewajibkan atau tidak mewajibkan ya apa katanya Allah. Bal al ijabu ilaihi, bahkan adapun ijab mewajibkan itu kembali kepada Allah. Walahu an yu'ayyina wahidatan minas salasi al-mutasawiyati, dan ialah hak bagi Allah untuk menentukan satu di antara tiga hal yang setara itu. Terserah Allah. Yang mana yang dikatakan wajib oleh Allah? Terserah. Fa yuqassisuha, maka menentukan Allah kepada wahidah bil ijabi, untuk diwajibkan, duna ghairiha, tidak lainnya wahidah. Walahu an yujibah wahidan la bi'ainihi, dan ialah boleh bagi Allah mewajibkan satu yang tak tertentu, dan ialah boleh bagi Allah mewajibkan satu yang tak tertentu, dan boleh-boleh saja. Wa yaj'ala manatut ta'yini ikhtiyarul mukallafi bi fi'li, dan boleh bagi Allah menjadikan acuan untuk menentukan, menjadikan pilihannya mukallaf untuk melakukan wahid. Allah Ta'ala boleh-boleh saja mewajibkan satu tak tertentu dari beberapa hal yang tertentu. Sedangkan untuk memilih, untuk melakukan yang satu itu terserah manusianya. Karena manusia punya hak ikhtiar hatta la yata'azzar alaihi al-imtithalu, sehingga menjadi mungkin tak sulit atas orang mukallaf apa melaksanakan perintah. Ihtaju, berhujjah juga mereka, berargumentasi Mu'tazilah, bi annal wajibah huwa alladhi yata'allaqu bihi al-ijab, dengan sesungguhnya yang wajib itu huwa alladhi, adalah sesuatu yata'allaqu, yang berhubungan bihi dengan ladhi, al-ijabu, apa ijab. Ijab ini pada dasarnya kan masdar dari aujaba yujibu ijaban, pengwajiban. Bahwa yang wajib itu adalah mana yang digandoli oleh ijab, yang menjadi sasaran ijab. Wa iza kana al-wajibu wahidan, dan apabila ada apa yang wajib itu satu, minal khisalis salasi, dari perkara-perkara yang tiga, alimallahu ta'ala, pasti Allah Ta'ala tahu, ma akan sesuatu, ta'ala ko yang berhubungan bihi dengan ma, al-ijabu, apa ijab. Yang wajib itu adalah sesuatu yang menjadi sasaran ijab. Kalau di antara tiga perkara itu yang wajib itu satu, pasti Allah Ta'ala tahu yang mana yang menjadi sasaran ijab. Fa yatamayyazu dzalika fi ilmihi, maka menjadi terpisah apa hal itu di dalam ilmunya Allah. Fakana huwal wajibah, maka dia adalah yang wajib. Beberapa argumentasi untuk mengingkari adanya
ijabu wahidin la bi'ainihi atau wajib mukhayyar. Yang wajib itu pastilah sesuatu yang dita'alluki oleh ijab. Kalau di antara yang tiga yang wajib itu satu, Allah Ta'ala pasti tahu mana yang dita'alluki ijab itu. Jadilah yang menjadi wajib. Kulna kita menjawab, Iza aujaba wahidan la bi'ainihi, apabila Allah Ta'ala mewajibkan satu tak tertentu, fa inna na'lamuhu ghairu muayyanin, maka sesungguhnya kita adalah tahu kepada wahid itu dalam keadaan tak tertentu. Kalau Allah mewajibkan satu tak tertentu, maka tahunya kita sesuatu itu tak tertentu. Walau khataba as-sayyidu abdahu, jikalau memanggil siapa majikan, memanggil budaknya, isi panggilannya, bi anni aujabtu alaika al-khiyatata awil bina'a, bahwa sesungguhnya saya mewajibkan kepadamu menjahit baju atau membangun tembok. Ini wajib mukhayyar. Wahai budakku, aku mewajibkan kepadamu imma melakukan ini, imma melakukan itu. Fa kaifa ya'lamuhu Allahu Ta'ala, maka bagaimana tahu kepada kewajiban itu siapa Allah Ta'ala? Maka bagaimana Allah Ta'ala mengetahui kewajiban yang timbul dari pernyataan majikan itu? Wala ya'lamuhu illa ala ma huwa alaihi, dan tidak tahu siapa Allah kepada kewajiban illa alama, kecuali berdasarkan apa huwa yang ada pun kewajiban alaihi ialah atas emak minnatihi berupa sifatnya kewajiban. Wa na'tuhu adapun sifatnya kewajiban, annahu ialah bahwa sesungguhnya kewajiban ghairu muayyanin adalah tak tertentu. Kalau majikan mengatakan kepada budaknya, aku wajibkan kepadamu untuk melakukan, kalau tidak ini ya itu, kalau tidak itu ya ini, maka bagaimana Allah Ta'ala mengetahui kewajiban dalam perkataan itu? Sudah barang tentu Allah Ta'ala mengetahui kewajiban itu berdasarkan sifat yang dimiliki oleh kewajiban itu. Apa sifat yang dimiliki? Sifatnya bahwa ia adalah tak tertentu. Sifatnya kan tak tertentu. Kalau tidak ini ya itu. Fa ya'lamuhu annahu ghairu muayyanin, maka Allah Ta'ala tahu kepada kewajiban bahwa kewajiban itu tidak tertentu, kama huwa alaihi, sebagaimana adanya. Ini debatnya Al-Ghazali dengan Mu'tazilah. Wa hadza at-tahqiq, ini adalah yang mendalam, yang tahqiq. Wa huwa adapun yang tahqiq, annal wajiba laisa lahu wasfun dzatiyyun, bahwa sesungguhnya sesuatu yang wajib laisa ialah tidak ada, lahu ialah wajib, bagi wajib wasfun dzatiyyun, adapun sifat yang melekat. Apa yang wajib itu tidak memiliki sifat melekat, min ta'alluqil ijabi bihi, berupa berta'alluqnya ijab bihi dengan wajib. Sesuatu menjadi wajib bukan karena punya wasaf dzati, ya, bukan karena punya sifat yang melekat. Wa innama huwa idhafatun ilal khitabi, wa innama huwa hanya saja adapun ijab adalah disandarkan kepada kitab Allah.
Wal khitabu adapun khitab Allah bihasabin nutqi wa dzikri alal adalah dengan melihat ucapan dan sebutan. Wa khulqus sawadi fi ahadil jismaini la bi ainihi wa khulqul ilmi fi ahadis syakhsaini la bi ainihi ghairu mumkinin. Adapun menciptakan warna hitam pada salah satu dari dua jisim yang tak tertentu, wa khulqul ilmi dan menciptakan ilmu fi ahadis syakhsaini pada salah satu dari dua orang, la bi ainihi yang tak tertentu, ainihi kembali kepada ahad, ghairu mumkinin adalah tak mungkin. Fa amma dzikru wahidin minitsnaini adapun menyebutkan satu di antara dua, la alat ta'yini tidak dengan ditentukan, fa mumkinun maka adalah mungkin. Kaman yaqulu seperti orang yang berkata di zaujatihi kepada istrinya, ihdakuma talikun, salah satu daripada kamu adalah talak. Artinya harus dibedakan antara dua hal ini. Hal yang pertama menciptakan hitam pada salah satu tak tertentu dari dua jisim yang tak tertentu itu tak mungkin, tak bisa. Menciptakan hitam, mewarnai hitam pada salah satu yang tak tertentu dari dua hal yang tertentu tak mungkin. Demikian pula menciptakan ilmu pada salah satu yang tak tertentu dari dua orang tertentu kan tak mungkin. Berbeda dengan menyebutkan satu di antara satu tak tertentu di antara dua hal yang tertentu itu mungkin. Seperti kalau orang mengatakan kepada dua orang istrinya, punya dua istri, lalu dia mengatakan ihdakuma talikun, salah satu dari kalian adalah talak, gitu. Menjemput satu tak tertentu di antara dua yang tertentu. Dua istrinya kan tertentu, tapi siapa yang ditalak kan tak tertentu. Menyebutkan satu tak tertentu dari dua hal yang tertentu itu bisa. Berbeda dengan menciptakan hitam pada satu tak tertentu di antara dua barang yang tertentu dan tak mungkin. Harus dibedakan antara ini dan itu. Dengan demikian fal ijabu qaulun yatba'u an-nutqa, maka adapun ijab adalah kaul yang mengikuti ucapan. Berbeda antara ucapan dan perbuatan. Ini diskusi antara Asy'ariyah khususnya, Ahlus Sunnah umumnya dengan Mu'tazilah tentang wajib mukhayyar, tentang ijabu wahidin la bi ainihi. Fa in qila wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.